Oke, action 1, 2, 3, Kebumen, Brujul, Karang Taruna Satria Muda, tepuk tangan. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya fit dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini melanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu mengenai pemaparan materi mengenai pelatihan pengelolaan wisata khususnya yang sudah diterapkan di Brujul Adventure Park di sini ya. Nah, monggo kepada Bapak Sinten nggih? Pak Taufik yang mana nih, Ki? Oh, Pak Taufik nggih. Oke, kepada Bapak Taufik, waktu dan tempat disilakan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Abi selaku Ketua Karang Taruna Satria Muda, juga kepada teman-teman pengurus Karang Taruna Satria Muda Desa Podoluhur, Kecamatan Klirong yang saya hormati, dan juga semua anggota Karang Taruna, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, semuanya yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Tidak lupa kepada teman-teman kru Brujul Adventure Park, semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini tempat dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua ya sharing berkaitan dengan kepariwisataan. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan membawa umat minadzulumati ilan nur. Rekan dan rekanita semuanya yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pariwisata, mungkin terlebih dahulu saya mengenalkan dulu nama saya Taufik Hidayat. Kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Bumdes sekaligus Ketua Pokdarwis di Desa Peniron, yang salah satunya adalah mengelola Brujul Adventure Park ini. Teman-teman, rekan dan rekanita semuanya yang saya hormati, kalau Karang Taruna katanya rekan dan rekanita nggih. Kalau Ansor sahabat, kalau Fatayat sahabati, kalau Karang Taruna besti, kalau Ibnu IPPNU rekan dan rekanita, kalau Karang Taruna ya besti ya boleh lah. Ya. Sore hari ini masih semangat ya? Sudah makan? Sudah minum? Sudah snack ya? Sudah ya semuanya ya? Uraka tuli. Nah. Teman-teman yang saya hormati, sebelumnya sedikit saya sampaikan berkaitan dengan pariwisata. Sebelum nanti saya masuk cerita tentang Brujul Adventure Park ini. Jadi pariwisata itu merupakan salah satu usaha yang menurut saya multiplier efeknya itu banyak. Jadi kalau kita melihat pariwisata itu bukan hanya kita melihat seberapa sih penghasilan dari tiket, namun di luar itu efeknya itu lumayan banyak. Contoh misalnya, dengan adanya wisata itu nanti di situ orang akan buka usaha baru, misalnya buka warung, ya. Terus biro perjalanan wisata, terus butuh guide, pemandu wisata, dan sekitarnya itu banyak lagi. Terus ke timur lagi ada Pantai Menganti, ya.
Oh, sebelum Menganti ada Pantai Sawangan atau Sawangan Adventure. Jadi di sebelah Menganti, sebelah baratnya itu ada wisata yang namanya Sawangan Adventure. Sebelah Sawangan Adventure itu masih satu desa, Desa Karangdur. Ada Menganti. Oh iya, ada Pitris yang baru. Nah, terus ke timur lagi ada Pantai Pecaron, Desa Serati. Ya. Ke timur lagi ada Surumanis, ada Watu Bale, ada Lampon, dan lain sebagainya di situ. Terus ke timur lagi ada Sagara View, betul enggak? Sagara, Karangbolong, Sagara View Karangbolong lah begitu. Ke timur lagi ada Pantai Suwuk, sebelahnya lagi ada Ciriwik, ya kan? Sebelahnya lagi ada itu di Puring ada Pantai Kembar. Terus lagi ke timurnya lagi ada Sawangan lagi. Nah, ke timurnya lagi ada apa? Ke timur lagi di situ ada Pantai Silumut. Ya. Ke timur lagi. Terus ada Pantai Cemara Sewu. Terus ada Betanang, Pantai Betanang, Pandan Kuning sekarang. Terus ke timur lagi ada Pantai Happy. Terus ke timur lagi ada Sentro Jenar. Ke timur lagi terus ada Pantai Bercong. Terus ke timur lagi ada Pantai Meliwis. Terus ada Pantai Ambal. Terus ke timur lagi yang terakhir sampai ke Pantai Laguna Lembu Purwo. Nah, ini sebuah kekayaan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen. Itu baru dari pantainya, okay? Itu dari sisi dibuka wisatanya. Padahal di pantai itu, di laut itu tidak hanya bisa dibuka wisata, tapi hasil laut pun di situ sangat melimpah. Kira-kira nang laut iwaknya akeh mboten? Nek mundut dewek nang laut gratis serah. Gratis. Gusti Allah sudah menyediakan banyak sekali rezeki kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen. Jenengan garap njot sak truk nek bisa njot dewek nang laut gratis. Jadi nggih hormai ngempani. Nah, itu dari sisi pantai. Terus di tengah ada Gua Jati Jajar, Gua Barat. Ke timur ada Benteng Van der Wijk. Terus ada desa wisata di Luhur, Taman Reptil. Terus ada kampung etnik. Ada apa itu namanya? Nah, di Pejagoan. Gading 11 meter. Ada Urban View, Kampung Korea di pinggir apa itu namanya? Sungai Lukulo. Dan ke timur masih lagi. Nah, ke barat, ke utara lagi banyak lagi. Ada Waduk Sempor, ada Semali, okay. Terus ada di Karanggayam ada Purangga Park, terus ada Gunung Sari, ada Brujul, ada PI, sampai ke timur ada River Tubing Rahayu, ada River Tubing Sendang Dalem. Nah, ini kekayaan Kebumen. Nah, artinya bahwa menurut saya bahwa potensi yang luar biasa ini harus kita gali bersama-sama agar memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Nah, dan ini tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Banyumas punya laut enggak? Enggak punya. Purbalingga punya laut enggak? Enggak punya. Nah, apa kayak wong Plesir kudu Purbalingga ya? Nah, terus Wonosobo enggak punya laut. Kita itu kaya, ada semua di sini di Kebumen. Maka banggalah menjadi orang Kebumen. Tepuk tangan. Cuma masalahnya apa? Dengan potensi yang banyak ini, ya, belum tergarap dengan baik. Sehingga Kebumen belum menjadi tujuan wisata. Belum menjadi kota tujuan wisata. Padahal kalau kita bandingkan dengan Jogja, dengan Purworejo, dengan Purbalingga, dengan Banyumas, kita itu masih menang dari sisi potensi. Nah, ngapa Plesire pada Purbalingga ya?
TK wis mung Purbalingga. Padahal Purbalingga ora ndek apa-apa. Kurde apa jenenge? Owabong karo sekitare lah. Nah di Kebumen ini masih tambah lagi ada 26 desa wisata. Desa wisata adalah integrasi dari berbagai macam potensi yang ada di desa, baik itu potensi alam, potensi kuliner, potensi budaya, seni dan lain sebagainya yang dipadukan, diintegrasikan menjadi satu, diolah atau dibikin menjadi paket wisata dan dijual. Ini ada 26 desa termasuk sini. Nah, ini PR kita bahwa Kebumen punya potensi wisata yang kalau kita dongkrak dengan baik, kalau kita maksimalkan, ini akan menjadi sebuah bisa untuk menopang kemajuan di Kebumen. Ini kan aneh, kita kaya apa-apa anak, tapi dari apa? Jadi kabupaten termiskin di dunia, termiskin di Jawa Tengah, ceritanya gitu. Aneh lah, aneh. Berarti ada yang salah. Iya, ada yang harus kita pikirkan, ini apa, di mana itu loh. Jogja ya biasa-biasa baik. Gunung Kidul itu sama dulu seperti kita itu. Daerah termiskin di Yogyakarta itu Gunung Kidul, tandus, ya airnya sulit dulu. Sekarang kalau kita ke sana weekend, Sabtu Minggu, jalannya macet. Wong Plesir tok isine. Dulu daerah termiskin. Nah, Kebumen itu harusnya bisa seperti itu kalau kita maksimalkan wisatanya. Gunung Kidul tidak punya apa-apa tapi dimaksimalkan potensinya, termasuk potensi wisata lautnya semua dibuka di situ sehingga orang berduyun-duyun datang ke sana. Bayangkan saja berapa perputaran uang di sana. Kalau satu hari yang datang ke Gunung Kidul itu misalnya 10.000 orang saja, dan orang satu sangu duit 500 juta misalnya untuk dihabiskan di sana, 500 juta 500.000 dikalikan 10.000, berapa perputaran uang di sana? Nah ini. Nah maka harapan kita, mari potensi wisata yang ada di Kebumen ini mari kita optimalkan, termasuk nanti wisata di punya jenengan, namanya apa? Wates, wisata tengah sawah. Pinter jenenge Wates. Nek ora ya mewah, mepet sawah ya kan. Wisata tengah sawah. Ini sama di daerah Malang Pujon Kidul. Di sana itu potensinya hanya sawah, Mas. Nggak punya laut, nggak punya gunung. Punya sawah. Tapi mereka waktu itu hanya teman-teman kayak gini Karang Taruna bikin warung kopi di pinggir sawah. Awalnya itu. Kopi, wong ngopi kan kadang nang omah sumpeg lah. Ya. Kepengen sing santai, sing aneh atau sing unik nang tengah sawah. Nek nang omah ramane ngopi kan kadang-kadang anaknya berisik, biyunge reang bae. Sing ana ngopi bae mak misalnya. Tapi kalau di tengah sawah itu akan menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai. Awalnya itu hanya membuka kedai kopi di pinggir sawah. Mungkin nanti konsepnya bisa ditiru jenengan. Nah dari situ berkembang. Dari satu warung, karena semakin ramai dikunjungi banyak orang, dari luar desa datang ke situ, dari luar kabupaten datang situ, kecamatan situ, akhirnya di situ dibangun gede-gede kopi. Akhirnya sekarang apa? Sabtu Minggu itu minimal itu 2.000 orang yang hadir di situ. Nang sawah kur kepengen ngopi. Gitu. 2.000 umpamane wong siji sangu 1.000 ping 2.000 pira, Mbak? Oke ya. Pira sih ya? Pira Mas? 1.000 ping 1.000 pira? 100 juta, 200 juta. Perputaran uang di situ 200 juta. Setiap hari Sabtu. Kalau Minggu bisa lebih. Kalau hari-hari biasa bisa 500
bisa lebih dari itu perputaran uang di situ, sehingga wong kono bisa usaha apa baik di situ. Nah ini dampak dari adanya wisata, dan punya jenengan saya kira jenengan harus optimis bisa seperti itu. Apalagi saya dengar kabar ada di situ ada kolam pemancingan, terus nanti ditambah dengan kedai kopi atau kedai apalah di situ yang dibangun dengan saung-saung yang unik. Saya kira nanti akan bisa seperti Pujon itu sampai hari ini, bahkan dinobatkan menjadi desa wisata terbaik di Indonesia, salah satu desa terbaik di Indonesia, karena dampaknya memang luar biasa. Itu Kebumen ngarep adol apa meneng Mas, jangan kita bandingkan dengan di Kalimantan ya, Kutai Kartanegara bisa adol tambang batu bara, tambang emas, tambang apa. Kebumen adol apa? Tambang pasir. Adol lemah gitu. Ya entong suwe-suwe gitu. Nah yang bisa kita jual adalah potensi yang ada, yang kita miliki. Apa? Misalnya kita sawah, ya kita di konsep sawahnya menjadi apa yang kira-kira bisa didatangi orang gitu. Tapi harus optimis. Nah itu